Hai semuanya, jadi hari ini aku mau ngerekomendasiin buku-buku yang bisa dibilang asik banget dibaca, nggak tulisan semua, dan bisa dibaca selama kita lagi di rumah. Karena kalau di rumah itu kan pasti bosan ya, banyak banget activity yang kayaknya membosankan banget, dan kita kan sekarang lagi nggak bisa nih keluar. Daripada kita malah jadi kena COVID-19 atau menyebarkan COVID-19, kita kan nggak tahu ya. Jadi lebih baik kita membaca buku. Jadi buku-buku yang aku maksud adalah tada, kedekatan ya. Buku yang pertama seperti judulnya adalah Organize Your Life, dimana kalian diberitahu atau kayak dikasih, istilahnya tuh dikasih tips and tricks gimana caranya kalian ngerapiin semua barang, semua hal yang ada di hidup kalian. Kayak misalnya gimana caranya ngerapiin kamar, gimana caranya ngerapihin misal lemari baju-baju, gimana caranya kita ngerapihin file-file yang ada di laptop atau di HP, terus gimana caranya kita misalnya mau bawa barang nih, tapi misalnya yang mau tasnya besar atau kecil, gimana caranya organize barang-barang yang kita bawa itu, gimana biar si barang-barang itu tuh rapi dibawa gitu. Lanjut, ada satu buku yang sebelumnya itu aku nggak baca karena kayak mager banget gitu loh, kayak ya apa sih udah jelas gitu kan. Tapi ternyata pas waktu itu aku mencoba untuk membacanya lagi, dan gak sangka ternyata tuh menarik banget, asik banget. Jadi di buku ini kita tuh dijelasin gimana caranya kita bertata krama, terus juga kalau misalnya kita bersikap ke tetangga, ke keluarga, ke teman, ke pihak kayak klien, kayak gitu. Intinya sih semua di buku ini itu berhubungan dengan next. Jadi buku ini adalah 69 things to be grateful about being single. Jadi buku ini tuh cocok banget untuk anak-anak kuliahan, mungkin anak SMA, tapi kalau anak SMA terlalu muda kali ya, cuma mungkin bisa juga, tapi aku nggak saranin sih untuk anak SMA baca ini. Untuk anak kuliahan dan anak yang orang-orang yang udah umurnya tuh matang untuk bisa dibilang untuk punya hubungan sama lawan jenis, atau yang misalnya udah di jenjang untuk nikah kayak gitu, tapi mereka tuh masih single gitu, sedangkan mereka tuh kayak di society-nya tuh membuat mereka yang kayak iri lah, atau yang gengsi, atau yang gimana ya, sebenarnya mereka bisa dibilang belum siap kali ya, atau belum menemukan yang tepat, tapi karena di lingkungan sekitar aja yang membuat dia tuh kayak dikejar-kejar banget untuk punya hubungan. Dan di sini dijelasin nih, kenapa kalian nggak perlu untuk ngejar-ngejar banget punya pacar, nggak perlu kayak gengsi, nggak perlu kayak iri, nggak perlu semua yang kayak merasa kalian terganggu dengan orang-orang yang bucin, yang pacaran, yang udah nikahan, nggak usah dipikirin. Dan next terakhir, jadi kenapa aku taruh ini di bagian terakhir, karena mungkin gak semua orang, kayaknya aku ngerasa gak semua orang bakal tertarik untuk baca buku ini sih, cuma aku masukin karena ini bagus banget. Jadi judul bukunya adalah Goodbye Things, terus hidup minimalis ala orang Jepang. Jadi di buku ini kita itu diajarin atau dikasih informasi gimana caranya kita nggak terlalu nafsuan banget untuk punya barang, dan biar kita tuh nggak kayak dikontrol sama barang-barang kita. Kalian ngerasa nggak sih kalau misalnya kalian punya banyak barang, kalian tuh kayak jadi harus kalau kita punya barang kan pasti kita harus merawatnya, ngejaga, terus juga biar barang itu tuh awet kan.
dan itu aja satu barang doang. Gimana kayak kalau misalnya kita punya banyak barang banget kayak gitu, itu tuh pasti tentu butuh waktu untuk ngatur dan ngerawat barang-barang yang kita punya kayak gitu. Makanya aku belum tahu pasti, tapi katanya kalau kata buku ini di Jepang itu mereka tuh hidup sangat-sangat minimalis. Mungkin juga karena mereka etos kerjanya tinggi dan mereka nggak mau keganggu sama hal-hal lain, terutama cuma karena barang-barang yang mereka punya terlalu banyak, jadinya harusnya waktu dia itu untuk kerja, tapi mau nggak mau harus dipotong untuk ngerapihin barang-barang mereka kayak gitu. Jadi itu dia buku rekomendasi dari aku dan bisa kalian baca selama lagi di rumah aja, karena kalau lagi di rumah aja sayang banget kalau misalnya kalian cuma leha-leha doang atau gabut, padahal kalian bisa menambah ilmu, menambah skill selama di rumah aja. Dan buku-buku ini bisa jadi batu loncatan untuk kalian menjadi pribadi yang lebih baik, atau bisa juga bikin kalian punya hobi baru yaitu membaca. Jadi silakan membaca.